私の目的は見事なヘッドウェイ。よくぞ参った。 Melanjutkan part sebelumnya, bertempat di kerajaan Thailand, seorang presiden dari perusahaan Yuzu Trading meminta bantuan kepada sang kaisar untuk membantunya dalam turnamen Kengan dengan meminjamkan Gaolan sebagai petarungnya. Karena jika dia bisa menang dan menjadi ketua pimpinan Kengan, maka dia akan sangat berguna bagi kaisar. Untuk itu dia meminta Gaolan bertanding di turnamen tersebut. Dan lawannya sendiri adalah Kaneda. Gaolan adalah petinju terkuat yang pernah ada, dan dia tak terkalahkan, berbeda jauh dengan Kaneda yang hanya seorang manusia biasa. Waktu kecil dia sering sakit dan hampir modar 2 kali. Dia meminta kepada Gaolan untuk tidak terlalu keras terhadapnya. Di sisi lain, Yamashita mendatangi Ken untuk mengajaknya minum setelah pertandingan berakhir. Dia kira Ken telah berubah, ternyata dia masih sama seperti biasa. Kalau soal kemarin, dia hanya dipaksa untuk menjadi pendukung perusahaan Toyo. Dirasa sudah siap, pertarungan pun dimulai. Tubuh Kaneda merasakan ketakutan sehingga bergerak menjauh dengan sendirinya. Namun karena tekadnya yang sudah bulat, dirinya pun mulai maju untuk menghadapi Gaolan. Ya, Kaneda terkena serangan Gaolan yang sangat cepat. Namun Gaolan sadar kalau Kaneda bisa melihat serangannya. Jarang sekali ada orang yang bisa bereaksi pada serangannya dalam sekejap. Akan tetapi, Kaneda batuk darah setelah terkena serangan dari Gaolan. Gaolan pun terus menyerangnya bertubi-tubi, dan Kaneda berusaha untuk menandinginya. Akhirnya ada kesempatan untuk Kaneda melayangkan serangannya. Namun Gaolan masih bisa meninjunya dalam situasi yang tak memungkinkan, dan pertarungan pun terus berlanjut. Tinjuan keras membuat Kaneda terjatuh dan Gaolan merasa dia sudah menang. Namun Kaneda kembali bangkit dan dia mengungkapkan perasaannya selama ini yang mengagumi Gaolan. Dia kecewa karena Gaolan tak mengeluarkan seluruh kekuatannya hanya karena Kaneda lemah. Dari dulu, Kaneda selalu menonton video Gaolan saat bertanding, dan semuanya jauh dari saat ini. Dia meminta Gaolan untuk serius. Lalu setelah mendengar semua ocehan dari Kaneda, Gaolan pun mulai serius menghadapinya. Tak disangka Kaneda bisa menghindari semua serangan Gaolan, akan tetapi ya, jelas Gaolan pemenangnya. Namun dia senang karena telah bertarung dengan Kaneda yang penuh dengan semangat bertarung, walaupun dirinya lemah. Yamashita datang untuk menghibur Ken yang kalah dalam pertandingan itu. Namun tak apa, karena sudah masuk ke dalam turnamen ini, dia mendapatkan tujuannya untuk memperbesar cabang bisnisnya, sehingga dia bisa membayar uang pendaftaran turnamen sebesar 5 miliar yen. Akhirnya, pertandingan yang ditunggu-tunggu para penonton pun akan segera dimulai. Karena pertandingan kali ini, Feng yang akan bertanding.
Sosok yang digadang-gadang terkuat dan tak terkalahkan ini akan segera muncul, sehingga arena dipenuhi dengan sorakan penonton yang sangat meriah. Dulu Wakatsuki pernah kalah dari Feng, sehingga dia berniat untuk balas dendam dalam turnamen ini. Namun, Naoya dengan sombongnya akan mengalahkan Feng terlebih dahulu. Dan inilah Naoya. Lalu muncullah orang yang ditunggu-tunggu, yakni Feng yang bernama asli Agito Kano. Semua orang pun bersorak dengan kedatangannya. Naoya mengambil posisi layaknya gaya bertarung campuran, sedangkan Feng mengambil posisi rendah. Dirasa sudah siap, pertarungan pun dimulai. Karir Naoya menjadi seorang MMA adalah mulai dari sejak dia duduk di bangku SMP. Dia memenangkan pertandingan pertamanya. Keahliannya adalah teknik jepit yang tak terkalahkan, sehingga dia menggunakannya untuk melawan Feng. Akan tetapi Feng bisa menandinginya. Mereka pun bertarung sangat sengit. Feng melontarkan punggulnya untuk melepaskan jepitan Naoya. Ternyata, tadi itu hanyalah pemanasan bagi Feng, dan kini dia akan mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Dikira serangan Naoya tak akan mengenai Feng lagi, akan tetapi dia bisa menyerangnya bertubi-tubi. Ternyata Naoya tak bisa dianggap remeh. Dia juga petarung MMA terkuat yang pernah ada, sehingga dia bisa menjatuhkan seorang Feng ini. Feng tak bisa dikalahkan begitu saja, dan saat dia bangkit lagi, wajahnya berekspresi yang sangat mengerikan, pertanda Feng sesungguhnya telah bangkit. Ya, pemenangnya adalah Feng. Kata Hara bilang kalau Naoya beruntung, karena jika dia sedikit lagi bisa mengimbangi Feng, maka kemungkinan Feng akan membunuhnya. Setiap pertarungan membuat Feng berevolusi, dan dia membuat mental lawannya menjadi lemah untuk bertarung lagi, dan itu berdampak pada Naoya. Tak sengaja, Feng bertemu dengan Wakatsuki dan dia bilang kalau dia telah melihat pertandingan Wakatsuki sebelumnya. Tampaknya Wakatsuki menjadi lebih kuat, sehingga dia bertanya apakah Wakatsuki akan menjadi pemenang blok kiri. Namun pembicaranya itu dipotong langsung oleh Ohma yang berada di sana. Dia bilang kalau dirinya lah yang akan menjadi pemenang di blok kiri. Tapi Feng berkata kalau Ohma tak akan bisa menang karena dia masih lemah. Bahkan, dia tak bisa melukai Feng sedikit pun, membuat Ohma kesal dan ingin bertarung di sana. Namun tiba-tiba Nico kembali muncul dalam pikirannya dan memperingatinya untuk tidak macam-macam karena dia tak bisa mengalahkan mereka kalau tidak memakai jurus kemajuan. Tapi jika dia memakai jurus kemajuan itu, maka kematian akan menunggunya. Tak peduli perkataan Nico, Ohma pun maju untuk menyerang. Akan tetapi, sekali tendangan membuat Ohma pingsan. Akibat perkataan Feng semalam, membuat Ohma berlatih terus-menerus untuk bertambah kuat. Kemudian bayangan Nico kembali muncul. Dia memberitahu kenapa Ohma lemah.
Dia berkata kalau Ohma tidak mempercayai dirinya sendiri. Dia lebih percaya dengan teknik kemajuan itu daripada gaya Nikonya. Itulah mengapa dia masih lemah. Ohma selalu ingin menjadi lebih kuat dari siapapun. Jadi, dia belajar gaya Niko. Namun ketika Niko terkalahkan dan meninggal, membuatnya tak percaya lagi dengan teknik Niko. 俺のニコリから受け継いだ技をどうやって信じろってんだ。第2回戦行ってこいコス。 Pertandingan selanjutnya giliran Imai Cosmo yang akan bertanding melawan polisi pembunuh. Dirasa siap, pertarungan pun dimulai. Imai merubah posisinya menjadi tegak seperti seorang petinju. Dia pun mulai menyerang Akoya. Karena terkena cabikan, Imai pun mundur, lalu Akoya maju dengan kecepatan penuh, tapi dia tertahan oleh kakinya Imai. Lalu Imai pun mundur kembali untuk mencari celah dari Akoya. Namun, akibatnya penonton bersorak karena dia terus mengelak. Akoya mengubah kuda-kudanya seperti Feng sesuai arahan dari bosnya. Akankah dia dapat mengalahkan Imai Cosmo dengan cepat? Karena informasi yang ia dapat, Akoya pun bisa tahu semua pergerakan dari Imai Cosmo, sehingga membuat Imai kewalahan. Namun, Imai Cosmo semakin bersemangat karena dia baru kali ini melawan orang sekuat Akoya. Di sisi lain, timnya Imai sadar kalau ada yang aneh dari pergerakan Akoya, sehingga mereka pun bertindak. Sedangkan Akoya melancarkan serangannya bertubi-tubi sampai Imai terpojok. Akan tetapi, Imai justru mendapatkan kesempatan untuk mencekiknya. Namun, Akoya sempat menahan kakinya Imai dengan tangannya. Di sisi lain, Hiyama telah ditemukan timnya Imai, maka dari itu dia tak bisa memberikan arahan kepada Akoya. Timnya Imai telah menghabisi para penjaga yang telah disewa oleh Hiyama, sehingga mereka bisa datang ke tempatnya. Lalu mereka meminta Hiyama untuk memerintahkan Akoya mundur. Kalau tidak, dia akan memberitahu soal pelanggaran yang telah dia buat ini. Seperti yang kita tahu, Hiyama melakukan itu untuk membuat Akoya tak brutal, karena selama ini dia memiliki hasrat ingin membunuh sebab tugasnya sebagai polisi Algojo yang selalu menghabisi penjahat. Dan apakah yang akan terjadi pada Imai? Bersambung. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. 俺が1回戦後に言ったセリフを深淵に囚われてしまったのか。